Kita harus ingat bahwa Nahdlatul Ulama adalah di antara pendiri bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka apapun yang terjadi dengan Indonesia, kapanpun sepanjang sejarah, Nahdlatul Ulama ikut bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmudi Badruddin beserta Umi. Beliau meninggalkan tempat lebih dahulu, tapi meninggalkan bersama kita barokah beliau untuk kita semua, insyaallah. Yang mulia Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mu'al Tahir, tidak ada hubungannya dengan Mas Nun Tahir. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Amin Said Husni beserta jajaran PBNU yang hadir pada kesempatan ini, Katib Syuriah Kiai Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang ketua Pak Muhammad Faisal. Yang saya hormati para pimpinan pemerintahan, pimpinan DPR dan jajaran Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir bersama kita ke kesempatan ini, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Nusa Tenggara Barat, Profesor Doktor, ini bangga sekali dia, kemana ngomong saya ini profesor, karena dia profesor beneran, sehingga bisa jadi rektor UIN, bukan sekedar profesor dalam pengertian protolan pemuda Ansor. Beserta jajaran, seluruh jajaran PWNU yang baru saja dilantik tadi. Alhamdulillah. Yang saya cintai, saya hormati para Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Nusa Tenggara Barat yang hadir bersama kita, alhamdulillah. Rupanya semuanya setia kepada Mas Nun Tahir ini, sehingga pelantikan ini datang semua. Yang saya hormati para pimpinan badan-badan otonom Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU, Ansor, Banser, Pagar Nusa, JKH, semuanya Masya Allah, alhamdulillah hadir bersama kita hari ini untuk mensyukuri pelantikan pengurus wilayah
Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat ini. Yang saya hormati para tamu undangan dari organisasi-organisasi masyarakat, baik dari organisasi Islam maupun lintas agama yang hadir bersama kita. Tempo hari para pimpinan pusatnya bersama-sama bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya, ya walaupun sebetulnya belum tentu tepat, tapi saya rasa sepatutnya saya mengucapkan selamat kepada PWNU Nusa Tenggara Barat yang baru saja dilantik. Kenapa saya katakan belum tentu tepat? Karena kalau sekarang, ya sebetulnya kalau Pak Masdun ini sudah tahu rasanya selama ini ya. Tapi ke depan bagaimana ini kita lihat. Menjadi pengurus NU itu mungkin tadinya merasa senang, seperti mendapatkan anugerah, tapi kalau sudah ketemu pekerjaan-pekerjaannya, itu rasanya betul-betul seperti mendapat musibah. Karena pekerjaan, tugas, beban begitu banyak, begitu besar yang harus dijalani dengan konsekuensi yang berat. Kenapa? Karena sudah dibaiat. Karena pelantikan tadi dibaiat. Dan baiatnya itu berarti bahwa dengan baiat itu tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab di dunia ini. LPJ-nya Pak Masnun Tahir itu bukan yang ditunggu 5 tahun lagi di Konverwil, tapi LPJ-nya yang nanti akan diuji di Yaumil Hisab. Dan ini juga berlaku untuk segenap jajaran pengurus lainnya. Maka harus diingat sejak awal apa yang nanti akan dilaporkan di Yaumil Hisab sebagai pemegang jabatan di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, khususnya PWNU Nusa Tenggara Barat ini. Dan baiatnya itu juga bukan baiat yang ringan. Ini baiat yang sebetulnya berat sekali. Rois Syuriah PBNU yang hadir kali ini itu Kiai Mu'al Tahir yang tadi membaiat. Beliau ini adalah sepupu dari Allahyarham Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz, Rois Am kita pada 2 periode yang lalu dari Kajen. Jadi Kiai Mu'al ini kalau memanggil Kiai Sahal kakaknya, karena beliau sepupu. Jadi secara nasab itu setara dengan Kiai Sahal. Nah dulu Kiai Sahal Mahfud itu, Kiai Sahal Mahfud itu seorang alim allamah, tapi juga seorang yang sangat welas asih. Sehingga setiap kali Kiai Sahal Mahfud diminta untuk membaiat, beliau hanya minta baca sampai raditu billahi robba, dah dirukan raditu billahi robba, ya sudah cukup. Itu Kiai Sahal. Beliau tidak mau meneruskan sampai bayak tukum, itu tidak mau. Karena saking welas asih beliau, kasihan kepada yang dibaiat. Karena beban baiatnya ini Masya Allah. Ini bapak-bapak yang tadi dibaiat sudah berikrar bayatu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi loh ini. Jihad ini ala tariqati Nahdlatul Ulama
li'la'i kalimatillah allati yal ulya biqiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini bukan main-main, berat sekali. Makanya Kiai Said Mahfud karena welas asih beliau tidak tega membaiat pengurus dengan baiat yang berat itu. Biasanya beliau cuma sampai raditu billahi robba, semua nerukan raditu billahi robba, ya sudah cukup. Saking welas asihnya. Tapi rupanya sepupunya ini memang agak kejam, sehingga Kiai Mu'ad Thohir ini tidak ragu-ragu dan tega sekali membaiat jajaran pengurus PWNU Nusa Tenggara Barat ini secara lengkap. Ya, maka ya tadi sudah berani-berani baiat, ya sudah, resiko tanggung sendiri. Ya, saya ingat di awal-awal periode PBNU kali ini ada pertemuan seluruh jajaran PBNU bersama-sama dengan Mustasyar, dan kemudian ada taujihat dari Rais Mustasyar yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri. Pada waktu beliau mengatakan bahwa Anda semua ini menjadi pengurus NU ini itu mau sampean sendiri. Sampean mau sendiri. Mas Tron jadi ketua ini kan nyalon dia. Jadi memang maunya sendiri dia jadi pengurus itu. Maka apapun yang terjadi, apapun tantangan yang harus dihadapi, apapun kesulitan yang harus dialami, apapun beban yang harus dipikul, Anda semua tidak berhak mengeluh. Karena Anda menjadi pengurus atas kemauan sendiri. Bukan karena disuruh orang, bukan karena ditekan-tekan orang, tapi karena kemauan sendiri, bahkan kepengin. Kepengin jadi pengurus. Maka apapun yang terjadi tidak boleh mengeluh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus dan kader-kader NU se-Nusa Tenggara Barat ini, baik dari PWNU, PCNU sampai ke MBC dan ranting-ranting di NTB ini, karena dalam hampir 4 tahun pergulatan kita dengan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan dan agenda-agenda yang harus kita jalankan, alhamdulillah seluruh jajaran pengurus dan kader di Nusa Tenggara Barat ini bersedia mengikuti dengan tekun, mengikuti dengan setia, dan mencapai hasil-hasil yang nyata. Maka ini membesarkan hati sekali bahwa PWNU NTB membuat tagline untuk pelantikan ini, melanjutkan pengabdian, menggapai bukti bakti. Oh, ini luar biasa. Kata Pak Masnun ini katanya ini inspirasi dari beliau Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmudi Badaruddin. Ini jadi tagline keramat ini. Tapi juga jadi beban untuk seluruh jajaran PWNU yang ada ini. Karena ini berarti bahwa bapak-bapak semua dan seluruh kader-kader NU yang hadir, termasuk IPNU, IPPNU, Muslimat, Fatayat, Banser, Ansor, Pagar Nusa, dan lain-lain, menyatakan, mengikrarkan bahwa kita ada di sini untuk mengabdi. Kita ada di sini untuk berbakti.
Dan kita dituntut untuk mencurahkan segenap kemampuan yang ada dalam diri kita untuk memberikan bukti bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk mengabdi. Dan bukti itu bukan hanya kita buat untuk disaksikan oleh makhluk, tapi juga untuk disaksikan oleh Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Bukti itu nanti yang akan kita jadikan laporan di yaumil hisab. Bukan hanya LPG 5 tahunan, tapi juga laporan di yaumil hisab. Ini Masya Allah. NTB ini memang selama ini telah menjadi salah satu ceruk jamaah Nahdlatul Ulama yang paling dinamis. Perkembangannya juga dari waktu ke waktu dengan bukti statistik, walaupun saya tidak hafal angka-angkanya, memperlihatkan akselerasi perkembangan yang luar biasa. Dulu kalau bicara tentang basis NU di luar Jawa, orang biasanya menyebut-nyebut wilayah seperti Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Saya menyaksikan sekarang bahwa basis NU salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat. Mungkin sekarang sudah menyalip yang lain. Jangan-jangan lama-lama menyalip Jawa juga ini. Masya Allah. Dan ini saya lihat jelas sekali dari perkembangan selama ini, karena saya menjadi PBNU sudah sejak 2010, sehingga saya perhatikan juga apa yang menjadi dinamika di daerah-daerah termasuk NTB ini. Dan perkembangan di NTB ini saya kira terjadi berkat kegigihan dari kader-kader Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat. Di samping gigih kader-kader NU di Nusa Tenggara Barat ini, saya bisa lihat walaupun tidak disuruh sudah koheren dengan sendirinya. Tadi Pak Mas Nun ya mengatakan kita harus koheren, tapi saya lihat NTB ini sudah koheren tanpa disuruh. Buktinya apa? Buktinya Pak Mas Nun jadi ketua PW, dia ajak lalu winengan, itu artinya koheren. Ya, ini sama-sama pemain kawakan ini. Kemana-mana dua-duanya sama-sama terus bawa bola terus. Dan bukan cuma satu, makanya mainnya kenceng. Tapi yang penting koheren. Karena kita ini sekarang sedang menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi juga untuk bangsa dan negara. Ya. Tantangan yang besar bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi juga untuk bangsa dan negara. Bulan lalu kita merayakan 80 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita harus ingat bahwa Nahdlatul Ulama adalah di antara pendiri bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di antara yang berinisiatif untuk berdirinya bangsa bernama bangsa Indonesia, negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang terjadi dengan Indonesia, kapanpun sepanjang sejarah, Nahdlatul Ulama ikut
bertanggung jawab. Kita tidak boleh mengingkari tanggung jawab itu. Maka mari pada momentum ini kita kuatkan lagi tekad kita teguhkan tekad kita untuk mengajak bersama-sama seluruh elemen bangsa. Alhamdulillah di sini hadir juga simpul-simpul masyarakat dari ormas-ormas yang lain termasuk lintas agama, dan juga elemen-elemen masyarakat yang lain termasuk dari pemerintahan. Mari kita galang persatuan nasional untuk menghadapi tantangan bangsa bersama-sama. Kita harus berkonsolidasi, bukan hanya antara elemen-elemen masyarakat, tapi juga konsolidasi antara masyarakat dengan negara. Jadi kalau soal Pak Gubernur ini bukan soal titip-menitip lagi sekarang. Karena kalau orang titip itu biasanya nanti diambil lagi. Orang titip itu kan biasanya nanti belakangan diambil lagi. Ini sudah lebih dari titip. Pak Gubernur, mari bersama-sama Nahdlatul Ulama dan masyarakat NTB berjuang bersama, membangun bangsa, membangun negara, menghadapi tantangan bersama-sama. Allahumma ana, Allahumma ana. Insya Allah Allah bersama kita, dan insya Allah ridha Allah bersama kita selama kita berjuang untuk secara ikhlas untuk maslahat agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.